Oke, selamat sehat. Salam sehat buat kelas 8 ya, 8A, B, dan C. Kali ini kita masuk ke materi bab 2, materi baru yang berjudul Kedudukan dan Fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam Sistem Hukum Nasional. Nah, sebelum itu, Miss ulang lagi ya, kita review ulang pembelajaran kemarin tentang hasil sidang PPKI di tanggal 18 Agustus 1945 ya. Nah, yang pertama itu mereka menetapkan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, memilih presiden dan wakil presiden, yaitu Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Dan yang ketiga, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Kita masuk dulu ke tentang Undang-Undang Dasar itu. Ngapain kita kedua dan tiga kalau kalian sendiri pun belum paham Undang-Undang Dasar itu apa ya kan? Nah, kita masuk dulu arti Undang-Undang Dasar itu sendiri. Para ahli menyebut Undang-Undang Dasar dengan istilah konstitusi. Jadi bisa dibilang konstitusi sama halnya dengan Undang-Undang Dasar. Ini Indonesianya, ini bahasa Latinnya. Nah, konstitusi berasal dari bahasa Inggris yang artinya constitution, yang artinya undang-undang dasar atau hukum dasar. Nah, konstitusi ini terbagi dua, yaitu konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis ya. Apa itu, Miss? Kita lihat selanjutnya. Nah, ini dia. Arti konstitusi tertulis dan tidak tertulis. Yang pertama, konstitusi tertulis itu artinya aturan-aturan pokok dasar negara, bangunan negara, dan tata negara yang mengatur kehidupan suatu bangsa dalam persekutuan hukum dasar. Yang kedua, konstitusi tidak tertulis. Dapat disebut juga dengan konvensi, yaitu kebiasaan ketatanegaraan yang sering timbul dalam sebuah negara. Misalnya, dalam membuat suatu undang-undang yang baru perlu musyawarah, ini strip ya nak, maaf, ini strip, musyawarah strip mufakat dahulu antara MPR dan DPR, karena ini lebih kepada tentang negara, sehingga MPR dan DPR lah yang membuat sidang tersebut. Lalu, Undang-Undang Dasar 45 yang ditetapkan PPKI tanggal 18 Agustus 45 meliputi pembukaan. Ingat ya, Undang-Undang Dasar 45 ada pembukaan kan? Yang pertama, terdiri dari 4 alinea. Kemudian batang tubuh terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan, 2 ayat aturan tambahan. Dilihat buku Undang-Undang Dasarnya ya. Karena dari kelas 1 juga udah Miss bilang bahwa setiap PPKN itu harus ada Undang-Undang Dasarnya. Lanjut ke makna Undang-Undang Dasar 45 sendiri. Maknanya, suatu hukum dasar tertulis dalam suatu negara yang menjadi dasar dan sumber dari peraturan-peraturan lain yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan Undang-Undang Dasar yang menduduki dasar hukum tertinggi dari peraturan-peraturan lainnya. Jadi, dasar hukum negara Indonesia itu kan adalah Undang-Undang Dasar. Sama nggak mis sama konstitusi? Sama. Itu tadi yang pertama ya. Para ahli sering menyatakan Undang-Undang Dasar itu sama halnya dengan konstitusi. Kemudian, Undang-Undang Dasar atau konstitusi ini adalah hukum dasar tertinggi di antara hukum yang telah dibuat para pejabat negara menurut aturan-aturan yang berlaku di masyarakat. Sehingga dengan adanya Undang-Undang Dasar ini juga dapat mengatur, dapat mengendalikan kehidupan masyarakat dalam arti misalnya tindak kejahatan, tindak kriminal, bahkan di luar dari peraturan-peraturan itu sendiri, misalnya dibuat nih dalam pasal 1 ayat 3, negara Indonesia adalah negara hukum. Ternyata karena kita ngerti bahwa negara Indonesia adalah negara hukum,
kita malah melanggar aturan tersebut. Kita malah merasa hukum Indonesia tidak ada. Nah, itu kan salah satu tindak kejahatan juga. Kenapa? Karena itu adalah satu hal pemfitnahan, oke? Nah, itulah makna dari Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, nanti akan ada pertanyaan di Google Classroom. Silahkan dikerjakan, dan jika tidak mengerti, silahkan ditanya sama Miss ya. Oke, anak-anak, selamat mengerjakan. Thank you.